Selamat pagi pemirsa, Bikin News kembali menemani Anda dengan berita-berita teraktual dan terpercaya. Bersama dengan saya, Nulis Ramadhania, mari kita simak berita berikut. Di tengah-tengah menurunnya angka penderita COVID-19 di seluruh dunia dan dengan harapan pandemi ini segera berlalu, WHO kembali menerima laporan tentang adanya kasus penyakit cacar monyet atau monkeypox dari negara non-endemis. Saat ini cacar monyet dilaporkan telah meluas ke 12 negara endemis yang berada di 3 regional WHO, yaitu regional Eropa, Amerika, dan Western Pacific. Hal ini tentu saja membuat para pemangku kebijakan di bidang kesehatan di seluruh dunia menjadi waspada. Begitu pula masyarakat umum mulai banyak yang bertanya-tanya tentang penyakit ini. Lalu, apa sebenarnya penyakit cacar monyet atau yang secara internasional disebut sebagai monkeypox ini? Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkeypox. Virus cacar monyet termasuk dalam genus Orthopoxvirus dalam famili Poxviridae. Genus Orthopoxvirus juga termasuk virus variola atau penyebab cacar, virus vaccinia atau digunakan dalam vaksin cacar, dan virus cacar sapi. Cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Pada saat itu ditemukan bahwa penyakit mirip cacar yang menyerang koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian. Hal tersebut yang menyebabkan penyakit ini disebut sebagai cacar monyet atau monkeypox. Kasus cacar monyet pertama yang menginfeksi manusia tercatat pada tahun 1970 di Republik Demokratik Kongo. Sejak saat itu, kasus cacar monyet dilaporkan telah menginfeksi orang-orang di beberapa negara Afrika Tengah dan Barat lainnya seperti Kamerun, Republik Afrika Tengah, Pantai Gading, Republik Demokratik Kongo, Gabon, Liberia, Nigeria, Republik Kongo, dan Sierra Leone. Penularan cacar monyet. Virus cacar monyet dapat menular ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi, orang yang terinfeksi, atau bahan yang terkontaminasi virus. Virus juga dapat melewati plasenta dari ibu hamil ke janin. Virus cacar monyet dapat menyebar dari hewan ke manusia melalui gigitan atau cakaran hewan yang terinfeksi ketika menangani atau memproses hewan buruan, atau melalui penggunaan produk yang terbuat dari hewan yang terinfeksi. Virus juga dapat menyebar melalui kontak langsung dengan cairan, tubuh, atau luka pada orang yang terinfeksi, atau dengan bahan yang telah menyentuh cairan atau luka tubuh, seperti pakaian atau linen. Cacar monyet ditularkan pula dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan luka, infeksi, koreng, atau cairan tubuh penderita. Penyakit ini juga dapat menyebar melalui droplet pernapasan ketika melakukan kontak dengan penderita secara berkepanjangan. Berbagai spesies hewan telah diidentifikasi rentan terinfeksi virus cacar monyet. Masih ada ketidakpastian tentang sejarah alami virus ini. Begitu pula sampai sekarang belum diketahui reservoir spesifiknya dan masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Walaupun memiliki nama cacar monyet, namun monyet bukanlah reservoir utama. Gejala dan tanda cacar monyet. Pada manusia, gejala cacar monyet hampir mirip dengan gejala cacar air, namun lebih ringan. Gejala dimulai dengan demam, sakit kepala, nyeri otot, dan kelelahan. Perbedaan utama antara gejala cacar air dan cacar monyet adalah bahwa cacar monyet menyebabkan pembengkakan pada kelenjar getah kuning atau limfadenopati, sedangkan cacar air tidak. Masa inkubasi cacar monyet biasanya berkisar dari 6 hingga 13 hari, tetapi dapat pula 5 hingga 21 hari. Gejala dan tanda cacar monyet. Sakit kepala, demam akut 38,5 derajat Celcius, limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening, nyeri otot atau mialgia, sakit punggung, anemia atau kelemahan tubuh, lesi cacar atau benjolan berisi air ataupun nanah pada seluruh tubuh. Dalam 1-3 hari, kadang-kadang lebih lama setelahnya muncul demam. Penderita akan mengalami ruam, sering dimulai pada wajah kemudian menyebar ke bagian lain dari tubuh. Penyakit ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 4 minggu. Di Afrika, cacar monyet telah terbukti menyebabkan kematian pada 1 dari 10 orang yang terinfeksi penyakit tersebut. Penyakit cacar monyet. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah infeksi virus cacar monyet, yang meliputi hindari kontak dengan hewan yang dapat menjadi vessel fire atau termasuk hewan yang sakit atau yang ditemukan mati di daerah di mana cacar monyet terjadi. Hindari kontak dengan bahan apapun seperti tempat tidur yang pernah bersentuhan dengan hewan yang sakit. Pisahkan pasien yang terinfeksi dari orang lain yang mungkin berisiko terinfeksi. Lakukan cuci tangan yang baik dan benar setelah kontak dengan hewan atau manusia yang terinfeksi.
Menggunakan alat pelindung diri atau APD saat merawat pasien yang terinfeksi, memasak daging dengan benar ataupun matang. Walaupun penyakit cacar monyet ini belum dilaporkan masuk ke Indonesia, namun kita tetap perlu waspada dan berhati-hati. Jika mendapati gejala dan tanda seperti yang diharapkan untuk dapat segera melapor ke fasilitas pelayanan kesehatan agar dapat segera tertangani. Informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nuriska Ramadhania pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.